الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membahas tentang hal-hal yang najis, itu ada 3. Kemarin kita masuk di bab yang pertama, yaitu mughalladhah. Mana ada 3, mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Bismillahirrahmanirrahim. Najis yang kedua, wal mukhaffafatu baulus sabi. Najis yang kedua adalah najis mukhaffafah. Jadi 3 itu diambil yang paling tinggi, paling rendah, kemudian yang ketiga nanti mutawassithah, tengah-tengah gitu. Ini saya walaupun YouTuber pemula dan viewernya sangat sedikit, tapi karena sekarang trennya tuh lagi tren verifikasi, jadi saya ikut-ikutan verifikasi itu. Ternyata saya menjelaskan kemarin itu ada juga yang mempertanyakan, mungkin salah paham atau saya terlalu singkat menjelaskannya. Yang pertama seputar treatment agama terhadap khunsa. Nah, itu kemarin yang saya maksudkan itu fokus kepada treatment di dalam seksualnya gitu. Itu tidak ada satu syekh pun yang saya jumpai atau dalil yang saya jumpai atau keterangan yang saya jumpai bahwa melegalkan sesama laki-laki atau sesama perempuan itu tidak ada gitu loh. Dan yang kemarin saya katakan kan jawabannya normatif. Normatif artinya kalau sampai ada orang yang terlahir seperti itu, orientasi seksnya itu terhadap sesama jenis, itu tetap hakikatnya tidak ada gitu. Itu hanya pengaruh lingkungan gitu. Jadi kalau masalah treatment agama terhadap orang itu jelas ada, dalam arti nanti meninggalnya bagaimana, sholatnya bagaimana, kemudian masuk neraka atau itu sama persis, tidak ada bedanya dengan yang orang biasa, semuanya sama. Artinya treatment secara kafah tetap agama ada. Cuman yang saya pertanyakan dalam hal orientasi seksualnya gitu loh. Bahkan yang kemarin masalah itu ternyata juga ada yang mempertanyakan itu. Kok bisa saya ngomong begitu dipahami bahwa rekrutmen karyawan itu slavery katanya. Rekrutmen karyawan itu perbudakan. Enggak, maksud saya bukan itu. Maksud saya dalam arti kemarin saya mengatakan terus apa fungsinya HRD? Artinya rekrutmen karyawan sekarang ini banyak sekali yang diperjualbelikan. Artinya jadi mental kompetisinya itu enggak ada. Kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Tapi yang ada siapa yang punya uang, dia yang bisa bekerja untuk menjadi karyawan. Maksud saya begitu. Bukan rekrutmen karyawan itu perbudakan, bukan, sama sekali bukan. Bahkan bagus, semakin banyak orang membuka lapangan pekerjaan semakin bagus. Ya ikut-ikutan aja lah, trendingnya sekarang kan lagi verifikasi gitu ya, ikut rame-rame jadi YouTuber aja ya. Ya karena alhamdulillah ngaji di YouTube yang mendengarkan bisa sampai 20 orang, bahkan sampai 40 orang, itu Masya Allah. Kalau kita mengumpulkan orang ngaji sebanyak itu mungkin akan kesulitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pelajaran, yaitu najis mukhaffafah. Nah, ini najis yang kedua ini. Wal mukhaffafatu baulus sabi. Jadi kalau najis mukhaffafah itu perkaranya cuma ada satu, yaitu pipisnya anak kecil laki-laki gitu ya. Baulus sabi, anak kecil laki-laki, duna sabiyah wal khunsa. Bukan anak kecil yang perempuan ataupun yang
punya dua alat kelamin atau khunsa. Alladzi lam yat'am bi fathi awwalihi wa tsalisihi yat'am, ta'ama yat'amu atau ta'ima yat'amu, fa'ila yaf'alu gitu ya. Ay lam ya'kul wa lam yashrab ghairal laban. Yang belum pernah makan ataupun minum selain ASI gitu. Selain ASI. Nah, artinya di sini litaghadzi ya, ay litaghadzi, untuk makanan pokok. Ini yang kadang nggak dipahami. Kan hampir tidak mungkin bayi selama 2 tahun itu tidak makan selain ASI, kan hampir tidak mungkin, sulit. Bagaimanapun juga mengalami misalnya kayak sakit harus minum obat gitu kan, misalnya kayak haus pas ibunya nggak ada akhirnya minum air putih misalnya gitu. Itu makanya di sini ada pelanggaran atau ada batasan litaghadzi, artinya untuk makanan pokok itu, makanan pokok. Jadi kalau bukan makanan pokok nggak apa-apa, misalnya cuman sekali-kali diberi pisang, sekali-kali diberi jagung, itu nggak apa-apa, karena makanan pokoknya tetap ASI gitu loh. Nah, kecuali kalau kemudian yang dijadikan makanan pokok itu, kalau zaman dulu kan biasanya pisang itu ya, anak kecil zaman dulu dikasih pisang terus itu. Nah, kecuali kalau udah seperti itu berarti sudah dianggap makan selain ASI. Wala farqa bainal labani thahiri wan najisi. Ya, walaupun nanti air susunya itu najis pun itu nggak apa-apa. Walau min mughalladhin, bahkan walaupun air susunya itu najis mughalladhah, ya, kebetulan dijilat anjing atau gimana gitu misalnya. Wa in wajaba tasbi'u famihi minhu, walaupun nanti mulutnya anak kecil itu ya wajib dibasuh 7 kali gitu. Qala Syarqawi minal labani al-jubnu waz-zubdu. Nah, termasuk susu atau susu ibu itu adalah jubnu dan zubdu. Bidhammiz zai wa huwa ma istakhraju bil makhdi al-khalisi. Oh, berarti susu ini enggak harus ASI ya. Ini jadi ya tidak harus ASI, berarti boleh susu selain ASI, boleh susu kambing, susu sapi itu boleh. Ya. Minal laban al-jubnu, makanya dianggap sama dengan susu adalah juben waz-zubd bidhammiz zai wa huwa ma yustakhraju bil makhdi al-khalisi min labanil baqar wal ghanam, yaitu keju dan zubd. Zubd itu apa ya, sari-sari murni mungkin ya, sari-sari murni dari susu itu disaring begitu, dari susu sapi atau kambing. Wal kishtah sawung kana kishtati ummihi amla. Kishtah itu apa? Kishtah itu kepalanya susu itu maksudnya apa? Kishtah bil musalat al-akhir wa huwa ma fihi, atau khasir juga ya. Kishtah mungkin ya susu yang sudah membeku mungkin ya, kishtah itu ya. Dan juga khasir. Kalau khasir ini apa namanya, al-hamid, yaitu yang rasanya asam, wa ma fihi muluhatun wal makhit, jadi rasanya asam dan asin ya, terbuat dari susu juga. Wa walladzi akhraja zubdahu biwadil ma'i fihi wa tahriku walau bil infahah, itu susu ya, perasan dari sapi atau kambing kemudian dicampur dengan air ya, dicampur dengan air
kemudian diaduk-aduk-aduk, kemudian disaring. Nah, itu khasir. Apa namanya? Ya, khasir. Walau bil infahah. Nah, infahah ini apa ya? Kasil hamzati wa fathil fa'i wa tasydidil ha wa hiya kursyul hamli wal jaddi ma dama yurdi'u ya. Ma dama yurdi'u wa huwa syai'un yustakhraju min batnihi asfar. Wal aqad bi fa'il hamzah wa kasra huwa alladhi yatakhadhu min al-laban al-makhit yutba'u hatta yu'saru. Oh, yang ini tuh aqad ya. Kalau qistah itu ini pokoknya ini semuanya tuh makanan yang terbuat dari susu intinya. Ini makanan yang terbuat dari susu ini semuanya itu dianggap sama dengan susu. Artinya kalau anak kecil makannya itu pun tetap masih tidak najis mutawasitah. Tetap dianggapnya najis mukhaffafah gitu. Jadi nanti mensucikannya sangat mudah sekali kalau najis mukhaffafah. Kemudian madam infahah itu kuning-kuning yang susu pertama kali keluar mungkin ya, yang baru pertama kali keluar itu kan biasanya warnanya kayak gitu mungkin maksudnya itu. Kemudian wal aqad ini juga makanan terbuat dari susu juga. Bi fathil hamzah wa kasriha wa huwa alladhi yutakhadhu minal laban al-makhit yutbahu hatta yu'saru ma'uhu kharaja. Yaitu susu yang direbus ya, susu perasan yang direbus kemudian diperas airnya. Berarti yang diambil bukan perasannya, itu namanya aqad, yang menggumpal itu. Wa kharaja bil laban as-saman. Berbeda dengan mentega. Kalau mentega ini tidak bisa disamakan ya. Mentega itu bikinnya gimana? Dia tahu nggak? Dari susu juga atau ada campuran yang lain? Kayaknya ada campurannya ya mentega ya. Bukan murni susu ya. Lemak. Oh, lemak ya. Kalau mentega itu lemak. Oh iya, mentega itu lemak bukan susu ya. Walau min labani umi, walaupun dikasih susu ya, lemak. Walaupun dikasih susu dari ibunya sekalipun tetap tidak boleh. Nah, kemudian amatahniku binahwi tamrin watana wuluhu nahwas suhufi bifatisin wa huwa dawa lisakharajilarin fala yadur. Adapun seperti tahnik itu kan bayi kalau biasanya baru lahir itu ditahnik sama orang soleh, nanti disuapin pakai kurma yang dikunyah-kunyah atau disuapin pakai air zam-zam itu, atau bahkan disuapin pakai air liur. Nah, alhamdulillah dulu anak saya disuapin air liurnya Mbah Maimun Zubair. Dan di situ karena ada sisa jadi alhamdulillah saya ikut ngambil itu. Nah, itu tidak dianggap memakan selain susu karena bukan litaghadhi, bukan menjadikan makanan pokok yang menjadikan dia sampai kenyang kemudian sehat kemudian dimakan berkali-kali gitu. Karena bukan litaghadhi, makanya tetap dianggap anak kecil yang belum makan selain susu gitu. Kemudian walam yablughil haulain, dan juga anak kecil tersebut belum melewati umur 2 tahun. Takriban fala yadur zatna wa yaumaini. Jadi 2 tahun kira-kira. Walaupun sudah lebih 2 hari misalnya, kata qala Asy-Syarqawi wa qala Syekh Utsman fi Tuhfatil Habib wal Mu'tamad ad-darar li'anna al-haulaini tahdidiyah hilaliyah. Tapi menurut ulama yang lain seperti Syekh Utsman itu tidak boleh. Jadi 2 tahun ya benar-benar 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun sehari pun itu ya dianggap sudah najisnya mutawasithah. Jadi karena tahdidiyah hilaliyah. Tahdidiyah hilaliyah berarti pakainya tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah
berarti bedanya 10 hari dengan tahun Masehi ya. Kalau 2 tahun berarti dikurangi 20 hari dari tahun, karena mayoritas pencatatan akte kelahiran kan memakai tahun Masehi. Nah, jadi 2 tahunnya itu dikurangi 20 hari karena tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu selisihnya 10 hari. Kama dzakara Syekh Ali Asy-Syabramilisi wa naqala mithlahu 'anil Quliyubi. Ya, jadi banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Wa qaluhu baulus sabiyyi ila akhiri al-baulu qaidun awwalun. Nah, di sini kemudian Imam Nawawi Banten ini menjelaskan bahwa syaratnya atau batas-batasannya itu ada 4 sesuai yang disebutkan di dalam kitab matannya, kitab Safinatun Najahnya. Yang pertama baulus sabi itu artinya adalah al-baul qaidun awalun. Jadi yang pertama syaratnya adalah harus berupa air kencing ya. Kalau selain air kencing, walaupun anak kecil yang umur 2 tahun belum 2 tahun, ya najisnya bukan najis mukhaffafah, nanti nya dianggap najis mukhaffafah, nggak bisa. Nya tetap najis mutawasithah. Darahnya najis mutawasithah, nanahnya najis mutawasithah gitu. Jadi yang dimaksud adalah air pipisnya saja. Terus yang kedua wasabi ay az-zakaru al-muhaqqiqu qaidun tsanin. Kemudian yang kedua, qaid yang kedua adalah sabi. Artinya harus anak kecil laki-laki gitu. Kalau nggak laki-laki ya enggak. Pokoknya selain yang laki-laki itu air pipisnya itu langsung najis mutawassithah. Kemudian waqalu alladzi lam yat'am ghairal labani qaidun tsalithun. Kemudian alladzi lam yat'am ghairal labani ini menjadi syarat yang ketiga, yaitu belum memakan selain susu. Tuh. Nah, belum makan selain susu lah. Tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa litaghadzi, ada batasan litaghadzi. Kalau bukan litaghadzi itu tidak apa-apa, seperti obat, tahnik dan lain-lain yang bukan untuk makanan pokok bayi gitu. Itu tidak apa. Nah, kalau misalnya sudah makan bubur sun misalnya, ya itu sudah otomatis nggak bisa, najisnya langsung mutawasithah, karena bubur sun itu kan untuk taghadzi, untuk makan pokok anak bayi itu ya. Kemudian waqalu lam yablugh al-haulain qaidun rabi'un. Kemudian untuk yang lam yablugh haulain ini adalah qaid yang keempat atau syarat yang keempat, yaitu si anak tersebut belum mencapai umur 2 tahun gitu. Jadi kalau 2 tahun kurang sehari itu terakhir lah. Kalau udah 2 tahun ya udah langsung mutawasithah. Cara mensucikannya nanti harus benar-benar hilang rasa, warna dan bau. Harus menghilangkan ainnya dulu. Tapi kalau mukhaffafah itu cukup disiram dengan air, diratain air saja itu sudah suci. Ya, air itu diratain aja itu sudah suci. Itu najis mukhaffafah. Kemudian najis mutawassithah. Nah, ini yang ketiga nih, yang terakhir. Najis mutawassithah. Wal mutawassithah itu sairun najasat, ai baqin najasat. Adapun najis mutawassithah adalah najis yang selain duanya tadi di atas. Selain anjing dan babi dan selain pipisnya anak kecil yang belum 2 tahun. Qala Abul Qasim Al-Jariri fi Duratil Ghawas wallahu a'lam. Nah, ini najis mutawassithah insyaallah kita kaji di pertemuan selanjutnya. Karena ini najis mutawassithah ini banyak sekali ya nanti karena hampir ya banyak, berarti semua selain itu kan banyak sekali. Nanti bahasanya itu mulai dari hewan, mulai yang ada di dalam tubuh saja itu banyak kan. Apakah itu najis mutawassithah atau enggak?
Berarti kalau dia bukan mutawasithah berarti dia tidak najis. Kemudian kalau dia mutawasithah tapi ma'fu, itu juga dianggap tidak najis karena ma'fu. Nah, gitu ya. Di dalam tubuh aja banyak, nanti ada iler, ada ingus, ada darah, ada nanah, ada yang keluar dari alat vital baik depan maupun belakang. Itu jenisnya juga banyak yang keluar dari situ. Mana yang najis, mana yang enggak. Ini dari tubuh, belum dari luar tubuh. Najis itu sangat banyak sekali nanti. Bangkai, kemudian kotoran hewan, kemudian nanti sampah itu bagaimana, itu semuanya dibahas di najis mutawasithah. Makanya ini najis yang pembahasannya paling panjang. Wallahu a'lam.